Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rajabita Durgahayu Nurhidayat dengan NIM 2302 1010 20 22 dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai kurikulum di Indonesia pada saat ini. Kurikulum pendidikan di Indonesia pada saat ini terus mengalami pembaruan dan juga perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan juga penyesuaian kebutuhan masyarakat. Pada saat ini, kurikulum mereka menjadi pendekatan terbaru yang diterapkan secara bertahap di berbagai jenjang pendidikan. Kurikulum ini merupakan respon terhadap tantangan global abad ke-21 yang menurut peserta didik memiliki kemampuan berpikir, kreatif, kolaboratif, dan juga memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan namanya yaitu kurikulum merdeka. Salah satu hal yang patut diapresiasi dari kurikulum merdeka ini yaitu fleksibilitasnya, di mana kurikulum ini memberi ruang bagi guru dan juga satuan pendidikan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal, kebutuhan peserta didik, serta potensi yang dimiliki oleh sekolah. Pendekatan yang digunakan lebih berpusat kepada peserta didik, di mana peserta didik tidak dipandang sebagai objek pasif dalam pembelajaran, melainkan sebagai subjek yang aktif yang didorong untuk mengeksplorasi, bertanya, dan juga membangun pengetahuannya sendiri. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi karakter dan juga kompetensi utama yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan adanya penekanan ini, pendidikan tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Selain itu, pembelajaran ini juga bisa didasarkan dengan pembelajaran berbasis proyek yang dapat disesuaikan dengan lingkungan sosial. Tetapi dalam praktiknya, implementasi dari kurikulum merdeka sendiri tidak lepas dari tantangan, di mana guru didorong untuk memahami proses belajar siswa secara lebih mendalam, tetapi bukan hanya sekedar menilai hasil akhirnya saja, tetapi pada setiap prosesnya. Namun, dalam prakteknya, implementasi dari kurikulum merdeka sendiri tidak lepas dari tantangan, di mana guru tersebut didorong untuk memahami proses pembelajaran secara lebih mendalam, bukan hanya sekedar menilai hasil akhirnya, tetapi juga memandu proses bagaimana peserta didik tersebut berjalan dengan yang semestinya. Pada perubahan ini tentunya memerlukan mindset yang tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi secara bertahap, dan juga dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kepala sekolah, maupun masyarakat. Secara keseluruhan, kurikulum ini merupakan langkah yang sangat bijak pada era reformasi pendidikan Indonesia, di mana semangatnya tersebut sejalan dengan cita-cita pendidikan bangsa Indonesia, di mana mengedepankan generasi cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing secara global. Tetapi, keberhasilan ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang didukung secara nyata di lapangan, di mana dibutuhkan sinergi yang sangat kuat antara regulasi yang adaptif, peningkatan kapasitas guru. Meskipun kurikulum merdeka dianggap sebagai langkah maju dalam reformasi di pendidikan Indonesia, pada kenyataannya masih terdapat beberapa kekurangan yang mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama, di mana kurikulum ini memang menawarkan banyak kebebasan dan juga fleksibilitas, tetapi kelemahan dalam pelaksanaan secara langsung membuat manfaat ideal dari kurikulum ini belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat. Dapat kita uraikan, kesenjangan fasilitas dan juga akses merupakan kelemahan atau kekurangan dari kurikulum ini, di mana kesenjangan infrastruktur dan juga sumber daya antar wilayah. Sekolah-sekolah yang biasanya memiliki akses teknologi, jaringan internet, dan juga sumber belajar digital itu hanya merata di daerah perkotaan saja, di mana di daerah terpencil atau di desa itu biasanya sangat-sangat minim
infrastruktur atas penyaluran dari pemerintah. Yang kedua bisa kita uraikan yaitu kesiapan guru yang belum sepenuhnya merata. Kurikulum ini menuntut guru untuk menjadi lebih inovatif dan juga lebih adaptif dalam pembelajaran. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua guru memiliki kapasitas dan juga kesiapan masing-masing. Masih banyak guru yang belum memahami secara keseluruhan tentang kurikulum merdeka pada saat ini. Yang ketiga yaitu beban pada administratif, di mana kurikulum ini menyebutkan merdeka dalam praktiknya, tetapi masih banyak guru yang merasa terbebani atas pekerjaan tersebut, di mana guru dianjurkan untuk menyusun laporan, modul ajar, dan juga lain sebagainya, di mana guru tersebut lebih memfokuskan kepada modul ajar untuk pemenuhan laporan kepada sekolah. Selanjutnya yaitu ada kurangnya panduan yang secara jelas dan juga terstruktur untuk pendidik, di mana kurikulum merdeka ini sangat mengedepankan fleksibilitas. Tetapi pada guru banyak yang merasa kebingungan atas pedoman yang selama ini ada, tetapi tidak dikulik secara keseluruhan, secara mendalam. Jadi guru tersebut masih dibingungkan tentang pedoman-pedoman pada kurikulum merdeka ini. Selanjutnya yaitu kurangnya pelibatan masyarakat dan juga orang tua. Salah satu kekurangan ini yaitu perlibatan antara orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan yang seharusnya mendorong kolaborasi antara sekolah dan juga lingkungan. Tetapi dalam prakteknya belum semua sekolah mampu membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan guru secara baik dan benar. Kurikulum ini tentunya membawa semangat positif seperti fleksibilitas, pembelajaran berbasis proyek, dan juga penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Tetapi terdapat sejumlah aspek yang perlu dikembangkan dan juga dibenahi agar implementasinya itu lebih optimal dan juga lebih merata. Yang pertama yaitu perlu penguatan terhadap kesiapan dan juga kompetensi guru. Sebagaimana kita tahu, sebagai pelaksana utama kurikulum di sekolah atau di lapangan, guru tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pendidikan. Pada saat ini masih banyak guru yang mengalami kesulitan memahami pendekatan seperti pembelajaran berdiferensiasi, asesmen formatif, atau pengembangan modul ajar secara mandiri. Untuk itu, program pelatihan dan juga pendampingan guru juga harus diperluas dan juga diperdalam, tidak hanya bersifat secara teori tetapi juga secara praktiknya. Yang kedua yaitu kurikulum tersebut perlu dikembangkan agar lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Dimana kita tahu Indonesia merupakan negara yang sangat beragam dari segi budaya, bahasa, dan juga kondisi sosial. Kurikulum yang berlaku secara nasional harus memberi ruang yang lebih luas untuk kearifan lokal agar pembelajaran menjadi relevan dan juga bermakna bagi peserta didik di setiap daerah. Seperti modul ajar atau proyek pembelajaran dengan lingkungan yang memiliki keterkaitan dan juga kerelevanan dengan lingkungan sosial sekitar. Yang ketiga yaitu perlunya integrasi pendidikan keterampilan secara nyata. Di era digital ini seperti sekarang, peserta didik tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dasar, mereka juga perlu dibekali dengan kreativitas dan juga literasi digital atau kewirausahaan. Tetapi pada pelaksanaannya, penguasaan materi untuk ujian bukan pengembangan kemampuan secara adaptif. Yang keempat yaitu sistem asesmen dan juga evaluasi. Evaluasi pembelajaran juga harus dibenahi karena bersifat formatif, memberi umpan balik yang membangun untuk perbaikan proses belajar. Pada kenyataannya, penilaian masih banyak didominasi oleh
seperti yang kita tahu, angka, ujian tertulis, dan lain sebagainya, termasuk penilaian proyek, portofolio, dan juga proses belajar bukan hanya nilai akhirnya saja, tetapi juga proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang kelima yaitu perlu adanya pemerataan infrastruktur, di mana teknologi ini sangat penting untuk pembelajaran sekolah untuk bisa menunjang keefektifan dan juga keefisiensian di sekolah tersebut, agar siswa juga bisa berkembang melalui teknologi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.